Bukan berlebihan jika menyebut pria yang satu ini sebagai pahlawan lingkungan, jawara lingkungan, si Jampang dari Pesanggerahan, atau si Pitung pelestari lingkungan. Karena pria berusia 67 tahun ini telah rela menyerahkan hidupnya untuk berjibaku dengan sampah-sampah yang ada di selatan Jakarta tanpa tendensi apa-apa. Tepatnya di hutan kota Sanggabuana, Lebak Bulus. Kawasan ini semula kotor dan penuh sampah, tapi kini menjadi tempat yang nyaman dan asri. Selain karena sampah-sampahnya diolah, Hairudin alias Babe Idin juga telah menanam 40.000 pohon di sepanjang bantaran Kali Pesanggerahan. Pria beranak 3 ini juga melakukan konservasi alam, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan bertani dan beternak, dan menghijaukan 40 hektar lahan sebagai area hutan kota yang menjadi lokasi keanekaragaman hayati. Jadi bukan sekedar itu harus gua udah umur, tapi kan contoh pelaku sebagai orang beriman sepanjang masa gua masih ada, sepanjang ada hayat di kandung badan, ya kita beramal. Itulah namanya perjuangan. Semua ini dilakukan bermula dari keprihatinan Babe Idin dengan kondisi sampah yang tak kunjung terselesaikan di Jakarta. Namun, ia memilih bungkam dan bekerja dalam senyap untuk melakukan tindakan nyata demi membersihkan banyaknya sampah ibu kota. Motivasinya kesel. Kenapa kesel? Orang ngomong doang tentang misalnya tentang beragama, kebersihan bagian iman, ngomong doang kan. Kalau Babe kan ngerjain, udah sampahnya banyak banget. Judulnya kesel. Jadi bagaimana sebagai orang beriman, siapapun agamanya dari manapun dia harus mengaplikasi dalam hidup sehari-hari. Itu namanya agama. Sampah-sampah ini diolah untuk didaur ulang sehingga bisa bermanfaat dari segi ekonomi dan lingkungan. Semua sampah yang dikumpulkan ini dipilah dulu sesuai jenisnya. Setelahnya baru dimasukkan ke alat pembakaran atau insenerator ramah lingkungan. Hasil dari tabung pembakaran ini akan menghasilkan abu dan asap cair. Residu yang berupa abu biasanya digunakan sebagai pupuk atau media tanam. Sedangkan sisa asap cair tipis yang keluar dan bebas dari kandungan timbal ini akan diproses sebagai bahan bakar yang bisa digunakan untuk mesin penopang kegiatan pengolahan sampah di Sanggabuana. Setiap hari, sampah yang dikelola bisa mencapai 20 truk atau setara dengan 24 meter kubik per jamnya. Di dekat tempat pengolahan sampah, Babe Idin juga menanam tanaman kopi yang tumbuh karena proses pemupukan dari sampah organik atau residu abu hasil dari pembakaran sampah. Karena banyaknya bunga dari tanaman yang ditanam Babe, akhirnya mendatangkan lebah. Alhasil, Babe pun juga membuat sarang lebah untuk para lebah penghasil madu untuk diternakan. Hanya butuh waktu 2-3 bulan untuk panen madu. Dari satu kotak, ia bisa mengumpulkan madu sebanyak 250 gram. Madu ini sudah dipasarkan hingga ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Meski kini sudah masuk di usia senja, kakek dengan 1 cucu ini tak pernah lelah berjuang. Ia memiliki mental jawara yang tak menyerah, memberikan manfaat bagi yang lain, khususnya dalam melestarikan lingkungan. Rasulullah SAW banyak bersabda tentang kewajiban umatnya untuk memakmurkan dan menghijaukan lahan. Itu pun bukan hanya sekedar kewajiban, tapi besar manfaatnya untuk dirinya sendiri. Karena dengan menanam sebenarnya seseorang telah menanam kesalehan. Nabi SAW bersabda, tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Adapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Betapa bermanfaatnya seseorang yang lewat tangannya memunculkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi yang manfaatnya bisa dirasakan semua makhluk. Mulai dari dia sendiri, keluarganya, atau membaginya ke tetangga, atau sekedar hewan-hewan lain yang mengambil manfaatnya dari burung-burung atau bahkan ulat-ulat dan serangga. Lebih dari itu, bahkan jika sekalipun hasilnya dicuri orang, maka itu juga terhitung sedekah. Ini menanam amal yang tidak sembarangan, karena amalan sedekah adalah amalan yang luar biasa.
Bahkan orang-orang yang sudah meninggal sangat ingin diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi agar dia bisa beramal sedekah. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Betapa dalamnya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya saat beliau bersabda, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Babe Idin tak pernah lelah memberikan inspirasi dan mengenalkan pada anak-anak muda untuk melestarikan alam dari sampah. Gua kenapa adanya di pinggir sungai? Sungai ada tempat awal kehidupan peradaban manusia. Jangan lu buang sampah ke sungai, ya. Terutama tuh sungai kan tempat aliran mata air seluruh kehidupan manusia tuh sungai. Makanya di dalam agama Islam, surga pun disebutkan sungai-sungai yang mengalir kan. Begitu. Nilai-nilai keimanan ya oke, ibadah itu ritual, sholat atau ke gereja itu ritual, tetapi aplikasinya dalam iman ya sampah lu jangan seenak-enaknya dong.